Nah, ini juga nih customer journey. Jadi kita harus tahu nih secara journey itu kan petualangan ya. Jadi customer dari awal customer kita kenal kita itu lewat mana, habis itu gimana mereka cari-cari barang itu biasanya lewat mana gitu. Jadi misalnya gini nih, saya teman-teman punya bisnis, terus teman-teman itu mengelola bikin media sosial Instagramnya. Tapi teman-teman tuh isinya cuma desain-desain foto produk aja, tapi teman-teman nggak masukin tuh kayak link kontak personnya. Nah, itu tuh bakal bikin orang juga kayak balik lagi, bingung lah ini gimana cara belinya gitu. Atau kadang itu gini, teman-teman ada yang kayak, misalnya nih teman-teman punya bisnis, udah bikin sosial medianya. Terus teman-teman promosi dulu di akun personal ya misalnya. Tapi misalnya bikin coming soon gitu ya. Tapi, nah kan teman-teman berharap orang-orang ini tahu kalau teman-teman jualan, terus teman-teman arahin ke Instagram. Tapi Instagramnya sebenarnya belum ada apa-apanya. Nah itu jangan sampai kayak gitu kan eman. Jadi pasti kalau ada kayak gitu, pasti jadinya balik lagi kayak mental gitu loh. Pasti nggak akan ketangkep tuh potensial customernya gitu. Jadi kita juga harus kenal behaviornya mereka itu, harga itu apakah jadi pertimbangan atau enggak. Ini yang aku belajar juga ya, kalau aku di Sayur Moms adalah aku kasih real case aku sendiri nih. Jadi dulu tuh aku kira customer aku itu karena ibu-ibu muda, terus mahasiswa, jadi aku kira aku akan jualan lewat Instagram atau WhatsApp gitu kan. Jadi aku dulu banyak masuk ke komunitas-komunitas ibu-ibu di WhatsApp. Nah itu sebenarnya cukup efektif sih, cuman kok stuck ya gitu kan. Terus akhirnya aku coba untuk switch masuk ke e-commerce Shopee. Nah, ternyata demand-nya tinggi tuh di Shopee. Jadi kayak, oh ternyata customer aku tuh banyak yang suka di Shopee karena di Shopee itu ada gratis ongkir gitu misalnya. Jadi hal kayak gitu tuh nggak langsung sempurna di awal. Bahkan aku pun juga di awal nggak tahu, kaget juga kalau ternyata orang-orang itu suka ya belanja sayur dan buah itu di Shopee gitu kan. Nah, juga aku dulu ngira kayak, oke customer aku kan udah kekinian ya, udah melek teknologi. Jadi aku kira kayak, oke aku akan bikin website yang sampai sistem pembayarannya itu di website aku juga. Nah, tapi ternyata itu malah bikin nggak bagus ke bisnis aku karena ternyata customer aku tuh sukanya beberapa orang itu setelah dari website mereka lebih suka konsultasi dulu lewat WhatsApp. Nah, berarti aku harus maksimalin di WhatsApp aku juga. Jadi hal kayak gitu tuh sering kali nggak terduga. Itulah kenapa di awal tuh sebaiknya dicobain aja semua berbagai macam channel sampai teman-teman tuh menemukan yang paling efektif di mana. Nanti bisa dipertimbangin tuh, misalnya secara sumber daya manusia, misalnya teman-teman terbatas nih, nggak punya waktu untuk mengelola semuanya. It's okay untuk memilih salah satu channel yang teman-teman rasa itu paling efektif gitu. Oke, kita akan next